Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu, Abba Bapa, Abba Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, oh, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya.
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Setia sampai akhir, itu kerinduan kami. Yesus, Yesus, Biar lewat semua tantangan iman kami tidak goyah, kami bersama dengan Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami, mengasihi, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduan kami. oh, haleluya, Yesus, Kau yang ku sembah, Kau yang ku puja sampai selamanya. Hallelujah.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan ambil firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, bisa dibuka bersama-sama dan saya akan membacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku ke atas Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara tahu tentang cerita ini. Tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir dengan pimpinan Tuhan melalui Musa dan Harun. Satu kisah yang luar biasa, saya kira ini bukanlah kisah yang asing bagi kita. Nah, ketika kita merenungkan kisah ini, saya berpikir bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kadangkala kita ini pernah berada dalam keterpurukan. Setiap orang pernah menghadapi persoalan dalam kehidupannya, entah itu berat, ringan, ataupun sangat-sangat berat. Yang pasti ketika kita menghadapi persoalan, kita melihat ada banyak contoh-contoh pribadi-pribadi yang mungkin dengan cepat itu bisa move on. Dengan cepat bisa melupakan persoalannya. Bangkit kembali, mempunyai semangat yang baru, dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Tetapi ada pula juga orang-orang yang terpuruk. Orang-orang ini susah untuk bangkit. Bahkan terus berada dalam keterpurukan. Sampai-sampai dia tidak bisa lagi bangkit. Saudara, yang saya bicarakan ini bukan orang yang di luar kita. Kita sedang berbicara tentang anak-anak Tuhan. Kita bisa menemukan pribadi-pribadi yang seperti ini. Walaupun mereka sudah menjadi anak Tuhan. Tetapi masih kita bisa menemukan pribadi-pribadi yang seperti ini. Terpuruk. Sulit untuk bangkit. Bahkan sebelum saya berada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya menjumpai orang-orang seperti itu. Kenapa bisa? Kenapa terjadi? Sebenarnya itu adalah satu pilihan. Bagaimana mereka memahami Allahnya dengan benar. Ketika mereka tidak bisa memahami Allahnya dengan benar, ketika mereka tidak bisa mengerti setiap firman-firman yang disampaikan dalam kehidupan kita semua sebagai anaknya dengan benar, maka itu akan menjadi satu perbedaan. Bagaimana kita bisa menghadapi persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan bukan pilih kasih yang satu diberikan jalan keluar sehingga punya semangat, sehingga cepat selesai persoalannya. Sedangkan yang lain tidak. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan sangat mengasihi setiap umatnya. Hanya kita saja yang berbeda dalam meresponi kebenaran firman Tuhan.
sehingga kita tidak tahu harus bertindak yang bagaimana. Nah, kisah pagi hari ini saya ambil di dalam Keluaran pasal 7 ini. Ada satu kisah yang sangat-sangat gampang untuk kita mengerti. Karena saya yakin saudara-saudara juga mengetahui kisah ini. Saudara pernah mendengar kisah ini. Bagi saudara yang terlahir sudah menjadi orang Kristen sejak lahir, kisah ini bukanlah satu kisah yang baru. Kisah ini adalah satu kisah yang sangat menarik. Karena umat Tuhan ditolong oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Umat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tuhan memakai Musa dan Harun untuk menjadi alat, untuk bisa membebaskan umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Kalau kita merenungkan inisiatif dari Tuhan untuk mengeluarkan umat Allah dari Mesir adalah sesuatu rancangan yang luar biasa. Tuhan tahu persis apa yang sedang diderita oleh umat Tuhan. Tuhan ingin umat Tuhan ini mengalami sesuatu yang baik. Ada satu perubahan kehidupan yang pasti mereka menikmati janji-janji daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memakai Musa dan Harun untuk boleh menjadi alat bagi umat Allah keluar dari Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Musa ini sebenarnya bukan inisiatif dia pribadi. Jelas tadi dikatakan, kalau kita baca di ayat yang keempat dan 5 tadi, itu adalah suatu peneguhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Kenapa? Karena Tuhan tahu Musa ini adalah pribadi yang tidak percaya diri. Dia takut ketika dia melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupnya sebagai rancangan Tuhan kepada umatnya. Itu ditanggapi oleh Fir'aun berbeda. Wah, jangan-jangan Musa ini yang ngomong. Oleh sebab itu Tuhan sampaikan ini supaya Musa itu yakin. Supaya Fir'aun juga mengetahui, mengerti bahwa ini memang benar-benar Allah yang ngomong. Tentu saja Tuhan juga memberikan sesuatu bukti kepada Musa. Apa yang disampaikan tadi. Kalau saudara baca di dalam ayat yang 10-11, Tuhan mulai tunjukkan apa yang Tuhan kerjakan bagi Musa dan Harun. Supaya Fir'aun percaya. Tongkat-tongkat Harun itu diubah menjadi ular. Supaya Fir'aun tahu bahwa kuasa ini bukan keluar dari manusia, tetapi dari Allah yang hidup. Tetapi Fir'aun tidak mau kalah. Fir'aun memanggil ahli-ahli sihirnya dan melakukan hal yang sama. Tetapi di dalam cerita itu, kalau saudara nanti baca, tongkat-tongkat penyihir itu yang berubah jadi ular dimakan sama tongkat-tongkat Harun yang jadi ular tadi. Saudara, kita bisa melihat bahwa ada satu pengalaman yang dialami oleh Musa dan Harun, bagaimana Tuhan membuat mujizat ketika Tuhan mengutus mereka untuk menjadi alatnya. Dan mujizat ini adalah mujizat yang luar biasa. Tetapi kita bisa juga melihat ternyata dari pihak Fir'aun itu juga membuat satu tandingan. Ahli-ahli sihirnya juga melakukan sesuatu mujizat yang meniru hampir sama. Tetapi pada akhir ceritanya tetap tongkat-tongkat penyihir itu dimakan
Artinya bahwa mujizat yang dibuat Tuhan itu tidak pernah dikalahkan. Saudara, ini pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Musa dan Harun. Dan mungkin saudara berpikir bahwa, wah, kalau mengalami pengalaman seperti Musa dan Harun, luar biasa dong, hebat. Saya belum pernah. Mungkin saudara rindu mengalami seperti itu. Saudara, apa yang dialami Musa dan Harun ini tidak berhenti sampai di sini. Kalau tadi saya di awal sudah katakan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan kadangkala kita bisa jatuh bangun. Kadangkala semangat kita bisa luntur. Tetapi ingat bahwa di cerita ini kalau saudara baca benar-benar, teliti benar-benar, Musa dan Harun pun juga pernah mengalami itu, saudara. Saudara bisa perhatikan dengan teliti. Saudara bisa baca pasal 7 ini dengan teliti. Ketika Tuhan mengizinkan mujizatnya terjadi di depan mata mereka, mereka juga menyaksikan bahwa lawannya melakukan mujizat yang sama. Saudara, kalau kita renungkan bersama-sama, ya inilah kenyataan hidup. Inilah trik iblis untuk membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bingung dengan apa yang Tuhan kerjakan. Iblis berusaha untuk membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Toh yang lain bisa melakukan hal yang sama. Kita lupa bahwa dalam cerita itu, Tuhan membuktikan bahwa mujizat mereka juga dimusnahkan oleh Tuhan. Memang iblis itu licik. Iblis itu mencari berbagai cara untuk supaya umat Tuhan tidak lagi percaya. Iblis tahu bahwa Musa tidak percaya diri. Musa takut. Musa tidak punya keberanian. Sehingga Tuhan harus menyatakan di pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan 5. Coba saya baca lagi supaya saudara lebih jelas dan saudara bisa memahami apa yang disampaikan Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati Musa waktu itu. Saya baca, saudara bisa perhatikan di situ ya, ayat yang ke-4 sampai 5. Bila mana Fir'aun tidak mendengar kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saya ulangi, bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara, ini disampaikan oleh Allah kepada Musa dan Harun. Supaya mereka percaya, gak ragu lagi. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah tertandingi. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara teliti, setelah kisah Tuhan membuat mujizat tongkat-tongkat Harun ini menjadi ular, maka diteruskan dengan tulah-tulah yang dikerjakan Tuhan di tanah Mesir. Saudara boleh teliti mulai pertama, tulah pertama, air menjadi darah. Saudara akan menemukan ahli-ahli sihir orang Mesir juga melakukan hal yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara bisa menemukan terus sampai tulah yang ke-10, ahli-ahli sihirnya itu juga meniru atau membuat mujizat yang sama? Saudara tidak akan pernah menemukannya. Hanya beberapa kali saja mereka bisa membuat atau meniru mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan dari Musa dan Harun. Setelah itu mereka tidak bisa menirukannya.
Saudara, ini adalah suatu hal yang perlu kita ngerti. Bahwa iblis hanya berusaha untuk menakut-nakuti kita. Iblis hanya berusaha untuk membuat kita bimbang. Tapi pada dasarnya dia tidak bisa mengalahkan mukjizat yang dibuat oleh Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara yang mengalami berbeban berat, mengalami persoalan yang tidak kunjung selesai. Mungkin yang mengalami keterpurukan sepertinya Tuhan meninggalkan saudara. Sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Saudara percayalah, Tuhan tetaplah Tuhan yang selalu setia bagi kita. Amin. Dia ada di mana kita sedang dalam keadaan terpuruk. Dan dia tidak hanya ada, tapi dia sanggup menolong kita. Mukjizatnya tidak pernah habis. Mukjizatnya selalu baru. Dan mukjizatnya itu luar biasa. Kalau saudara belum memahami itu, mari sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan adalah Tuhan yang membuat mukjizat. Dan Tuhan sanggup menolong saudara. Dan ini terbukti ketika Musa dan Harun diperhadapkan dengan ahli-ahli sihir yang bisa menirukan mukjizat-mukjizat yang mereka kerjakan. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa. Dia tunjukkan mukjizat-mukjizat yang berikutnya. Sampai mereka menyerah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita putus asa. Terus semangat. Ketika kita hidup di dalam dunia ini memang ada persoalan. Memang ada pergumulan. Memang sekarang saudara sedang dalam persoalan. Tapi yang perlu tahu, yang saudara perlu ketahui, Tuhan juga siap menolong saudara. Tuhan juga siap mendatangkan mukjizat buat saudara. Dan mukjizatnya itu tidak pernah berubah. Kuasanya itu tidak pernah berubah. Kalau dulu Allah bisa menolong umatnya keluar dari Mesir, sekarang pun juga dia juga bisa menolong saudara. Dia sanggup menolong saudara. Dan dia sangat bisa untuk membebaskan saudara. Tetap semangat saudara. Responi firman Tuhan dengan benar. Kalau hatimu mulai tawar, hatimu mulai ragu, jangan lihat persoalan saudara. Memang ketika saudara melihat persoalan, maka fokus kita itu adalah dalam persoalan kita. Kita akan terus disibukkan bagaimana cara mengatasi persoalan itu. Tetapi mulai rubah cara berpikir saudara. Ketika saudara menghadapi persoalan, jangan fokus pada persoalannya. Cari Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Kenali Tuhanmu. Maka saudara akan menjadi pribadi yang terus akan memiliki pengharapan. Saudara, saya teringat akan cerita Daud. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, memang adalah satu kenyataan yang ya di luar kertas Daud kalah. Secara fisik pun juga kalah. Persenjataan apalagi. Goliat membawa pedang, Daud hanya membawa umpan. Jelas tidak mungkin bisa mengalahkan. Dan saya yakin juga waktu Daud berhadapan dengan Goliat, itu yang ngeri juga gitu ya. Di hadapannya seorang raksasa besar, sedang dia adalah pribadi yang pendek, kecil. Ketika dia melihat memang kenyataannya besar, gede, raksasa di depannya. Tapi puji nama Tuhan,
Daud tidak melihat Goliat yang besar di depannya. Daud bisa melihat lebih ke atas lagi bahwa Tuhannya lebih besar dari Goliat. Dan apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Goliat yang besar tidak dikalahkan dengan pedang, tetapi dengan seutai umban. Hanya dengan sebuah umban saja dia bisa jatuh dan mati. Saudara, ini adalah mujizat yang dinyatakan atas hidup Daud. Saudara, ini ditulis di dalam firman Tuhan dan diberitahukan kepada kita. Bukan hanya untuk membuat kita ini bangga saja sebagai anak Tuhan. Tetapi Tuhan pengen bahwa kita ngalami yang seperti itu, bahkan lebih dari itu. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Pagi hari ini, mari kita tetap semangat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap membuat mujizat dalam hidup kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini mungkin saudara mengalami beban berat. Mungkin saudara dalam persoalan, menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai. Pagi hari ini saya rindu untuk mendoakan saudara. Supaya saudara boleh ditolong oleh Tuhan. Saudara boleh mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan pagi hari ini. Yang mengalami persoalan, yang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu. Dan Engkau Tuhan yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang membuat mujizat. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Engkau sudah menunjukkan kuasa-Mu untuk umat-Mu Israel. Yang boleh melepaskan diri dari Mesir karena pertolongan-Mu. Maka kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami ini yang mengalami persoalan, beban berat di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan ada bagi mereka. Sehingga pribadi-pribadi ini Tuhan boleh merasakan kemenangan demi kemenangan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga mereka boleh menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.